Halo para investbro dimanapun Anda berada. Bursa Efek Indonesia mengumumkan komposisi saham penghuni indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan kumpulan 45 saham yang paling likuid, berkapitalisasi besar, didukung fundamental yang baik, dan tingkat kepatuhan yang tinggi. Indeks LQ45 ini direview 4 kali oleh Bursa Efek Indonesia dalam setahun. 2 kali review mayor, yaitu bulan Januari dan Juli, dan 2 kali review minor, yaitu bulan Februari dan Agustus. Review mayor ditujukan untuk evaluasi penghuni indeks beserta bobot indeks. Sementara review minor hanya mengevaluasi bobot indeks saja. Pengumuman hasil review mayor BEI bulan Juli ini, menghasilkan 3 saham baru, yang masuk ke jajaran LQ45. Siapa sajakah mereka? Perusahaan yang bergerak di sektor tambang emas ini, tampak legit di beberapa bulan terakhir. Kita tahu, harga emas dunia melonjak dari $1.300 per troy ounce pada Juni 2019, ke $1.880 per troy ounce pada tanggal 24 Juni lalu. Begitupun harga emas antam. 1 tahun terakhir, harganya melejit dari $707.000 ke $989.000 per gram. Tentu, ini menjadi landasan yang baik untuk kinerja MDKA. Memang, dagangan utamanya adalah emas. Terpantau bahwa Saratoga Group menjadi salah satu pemegang saham MDKA, perusahaan ini menjelma menjadi emiten yang digandrungi pasar saham. Harga saham MDKA telah melejit sekitar 470% dari harga terendahnya di bulan Maret 2016. Itu artinya, jika investor membeli saham MDKA sejak IPO tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp10 juta, maka nilai pasar dana Anda saat ini sekitar Rp35 juta. Tentu tampak menggiurkan. Per tanggal 24 Juli 2020, kapitalisasi pasar saham MDKA mencapai Rp17 triliun dengan komposisi free float atau kepemilikan saham publik sekitar 45%. Emiten yang bergerak di bidang kesehatan ini mencatatkan sahamnya di bursa sejak tanggal 24 Maret 2015. Pada masa pandemik ini, tampak masuk akal jika perusahaan rumah sakit menjadi pilihan para investor. Likuiditas volume transaksi saham ini sangat tinggi di beberapa bulan terakhir. Meskipun kita lihat harga sahamnya cenderung bergerak sideways semenjak IPO, kenaikan harga signifikan terjadi pada medio Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Lompatan saham Mika sekitar 120%. Hanya saja, semenjak itu saham Mika terkoreksi cukup dalam, dan baru bisa rebound kembali, mulai bulan Mei 2020 lalu. Berkaca dari harga sahamnya, sepertinya likuiditas transaksi dan sentimen pandemi, menjadi pendorong utama diangkatnya saham Mika menjadi konstituen LQ45. Tunggu, sebetulnya, volume transaksi Mika akhir-akhir ini, menurun drastis, dibanding awal tahun lalu. Apakah hasil review LQ45 BEI atas saham Mika terlambat? Menarik, hanya waktu yang bisa menjawab. Per 24 Juli 2020, kapitalisasi pasar saham Mika mencapai Rp12 triliun dengan komposisi free float atau kepemilikan saham publik sekitar 38%. Emiten ini bergerak di bidang properti. SMRA mencatatkan sahamnya di bursa sejak 7 Mei 1990. Perusahaan ini merupakan salah satu grup properti terkemuka, dengan reputasi yang sangat baik di Indonesia. Bagaimana dengan kinerja sahamnya? Kita lihat, harga saham SMRA ternyata anjlok 82%, dari titik tertingginya pada Mei tahun 2015, ke Rp350 di bulan April 2020. Barulah setelah itu SMRA berhasil rebound, dan pada penutupan 24 Juli ini, harga sahamnya mencapai Rp590. Sudah naik lagi, 68% sejak titik terendahnya di April lalu. Tunggu, bukankah saham LQ45 ini, diisi oleh perusahaan berfundamental baik? Kenapa harga saham SMRA ini pernah turun drastis? Hal semacam ini, seringkali menjadi pertanyaan investor. Kadangkala, harga saham tidak selalu mencerminkan value, atau nilai, yang bersemayam di dalam perusahaan. Ada kemungkinan bahwa pada tahun 2015 lalu, posisi harga saham SMRA memang sudah overvalue. Harga sahamnya terlalu tinggi untuk menopang nilai perusahaan dan prospek bisnis yang terkandung di dalamnya. Didukung dengan kondisi ekonomi tahun 2015 lalu, memang tidak mestakung bagi sektor properti. Sehingga, terjadilah koreksi harga signifikan. Namun demikian, bisa jadi koreksi harga beberapa tahun terakhir terlalu lebay.
sampai menuju ke titik terendah SMRA di harga 350. Di titik ini, barangkali pasar melihat bahwa harga SMRA sudah mencerminkan kondisi yang undervalue secara fundamental. Ingat bahwa pasar bisa overreaction maupun underreaction, bergerak di luar kewajaran. Pada akhirnya, volume transaksi yang meningkat di beberapa bulan terakhir ini menjadi indikator dominan pengangkatan SMRA sebagai anggota LQ45. Yang selanjutnya juga mendongkrak nilai kapitalisasi pasarnya. Apakah ini menjadi new normal bagi saham SMRA? Juga bagi emiten sektor properti pada umumnya? Per tanggal 24 Juli kemarin, kapitalisasi pasar SMRA mencapai 3 triliun rupiah, dengan komposisi free float atau kepemilikan saham publik sekitar 41%. Jika melihat histori dari ketiga emiten baru di LQ45 ini, tampak bahwa nabung saham di LQ45 tidak melulu menghasilkan investasi yang menggiurkan. Sesuai namanya, LQ45 artinya 45 saham paling liquid daripada ratusan saham lainnya. Memang betul, ada saham-saham yang sangat sepi. Hampir tiap hari terlewati, tanpa ada transaksi jual beli di situ. LQ45 ini, bagaikan pasar malam, yang sangat ramai pengunjungnya. Kapitalisasi pasarnya pun, sangat besar. Indikator lain pembentuk konstituen LQ45, adalah berfundamental baik. Hanya sekedar fundamentalnya baik. Dari 45 saham ini, kita bisa menemukan beberapa, yang fundamentalnya lebih dari baik. Tapi, 45 saham itu, kadar baiknya tidak semuanya setara. Kadang, baik saja tidak cukup. Pun, tiap orang mengukur fundamental yang baik itu, bisa berbeda-beda. Perlu dicatat bahwa, investasi saham, merupakan gabungan dari, seni, dan, disiplin diri. Sebagai investor, jangan berpatokan pada harga yang naik turun. Tetapi, lihatlah momentumnya. Ketika suatu saham dinilai undervalue, maka ini menjadi peluang bagus, untuk membeli. Kapankah saham dinilai undervalue? Itu sangat subjektif. Silakan melakukan riset lanjutan secara mandiri. Pun demikian dengan disiplin diri. Pengelolaan kas dan alokasi modal, menjadi elemen kunci pengendalian diri. Ini sangat erat hubungannya, dengan aspek psikologi setiap orang. Disiplin dalam mengalokasikan sumber daya, merupakan cerminan investor yang tangguh. Ingat, pelaut handal lahir dari gelombang besar. Baiklah, melanjutkan penjelasan tentang LQ45. Ada 3 saham yang terdepak dari konstituen indeks LQ45, antara lain. Berikut adalah daftar lengkap konstituen penghuni indeks LQ45, periode Agustus tahun 2020 hingga Januari tahun 2021. Itulah yang dapat saya bagikan tentang indeks LQ45. Lakukan riset lanjutan secara mandiri. Jangan terpaku dengan gelar yang disematkan pada emiten. LQ45 bukan jaminan untuk sukses nabung saham. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.